Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita diberi ruang dan waktu untuk bersama-sama bersekutu dalam saat teduh dan doa bersama Jemaat Ephrata Bontang melalui Renungan Harian Toraja edisi Jumat 4 Juni 2021. Kita akan mendasari persekutuan pagi ini dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, mengawali aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kami akan melandasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, baharui hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah merespon pengampunan Tuhan. Umpe bali katilindokan diomai puang. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang sedang menanti putusan di pengadilan, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa bersalah, mungkin perasaannya sedang was-was menanti hukuman. Tetapi bagi mereka yang merasa tak bersalah, tentu mereka mengharapkan pembebasan. Lalu bagaimanakah dengan putusan dari Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih, pemazmur sadar bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya, dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya dari hukuman Tuhan. Karena itulah pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni. Ayat 3 dan 4 pembacaan kita. Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan, pemazmur yakin bahwa dalam keberdosaannya, pengampunan Tuhan pasti dinyatakannya. Karena itulah pemazmur selalu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, karena hanya daripadanya lah segala pembebasan dapat dinyatakan. Pengampunan Tuhan bukanlah hal yang pertama terjadi, tetapi sudah menjadi pengalaman yang berulang dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Berulang kali umat tidak setia, bahkan memberontak kepada Tuhan, sehingga umat harus dihukum oleh Allah. Namun di hari-hari berikutnya, Allah kembali menyatakan pengampunannya setelah umat mendapatkan didikan lewat penghukuman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam keberdosaan kita pasti mengharapkan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, dibutuhkan sikap penyerahan diri. Kita mesti sadar bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu merespon kebaikan Allah itu, tentunya dengan melakukan kehendak-Nya, dengan cara menjauhkan diri kita dari segala dosa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama pada pagi ini ya Tuhan, tanam baik dalam hati kami. Dan kiranya dengan hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, berkati dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati segala usaha, pekerjaan dan harapan-harapan kami. Berkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam masa muda, dalam pendidikan dan yang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja. Berkati orang tua kami ya Tuhan, baik yang bersama dengan kami pun yang jauh terpisah dari kami. Berkati juga semua keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Yang dalam pergumulan karena duka cita ataupun persoalan-persoalan pribadi dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka masing-masing. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa berbagi berkat bersama kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta, sekeluarga, berkati Bapak Pendeta dan Ibu Proponen dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang diberikan kepada Bapak Pendeta dan Ibu, sehingga boleh melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kedua anak kekasih di dalam pertumbuhan dan di dalam studi mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha dan koster. Berkati kami semua dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati rencana pembangunan pastori, bahkan peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu depan ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.